Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari bab yang ke-8 dengan judul Keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Ya, keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Nah, di bab ini kita akan belajar bagaimana membuktikan bahwa keadilan itu adalah sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau jelaskan bahwa pelajaran kelas 12 ini banyak sekali yang membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan ya. Padahal saya sendiri latar belakangnya tidak di jurusan pendidikan kewarganegaraan, tapi di filsafat atau agama. Jadi agak sulit memang untuk menjelaskan di bagian pendidikan kewarganegaraannya karena harus hafal undang-undang, harus hafal bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang diajarkan di pendidikan kewarganegaraan, harus hafal runtutan sejarah yang terjadi mengenai negara kita dan lain-lainnya, bukan hanya negara kita saja sih, bahkan dunia ini. Tetapi setiap pelajaran yang kita akan pelajari, setiap babnya itu akan kita bawa terus ke Alkitab, akan terus kita bawa ke agama, sehingga kita bisa mengerti apa yang bisa diambil dari pendidikan kewarganegaraan yang tentu saja sebenarnya sangat nyambung sekali. Cuman bukan itu bidang saya, sehingga kita akan lebih banyak untuk bahas mengenai kerohanian dari pelajaran kita saat ini. Nah, kita akan awali dari kata keadilan. Ya, keadilan itu dalam bahasa Ibrani, di dalam perjanjian lama ada dua kata yang menggambarkan keadilan, yaitu sedek dan mispat ya, sedek dan mispat. Dan kalau kita belajar kata ini, sedek dan mispat, maka kita akan selalu dibawa kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan kebenaran, kejujuran ya. Pokoknya segala sesuatu perilaku yang benar. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata dikaiosine. Ya, sama. Itu juga berhubungan dengan kebenaran dan kejujuran. Dari sini kita bisa lihat bahwa keadilan itu selalu berhubungan dengan tindakan-tindakan yang benar. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan adil harus adil yang benar gitu. Misalnya, jangan berpikir bahwa adil dengan punya istri dua atau punya barang rampasan yang dibagi adil kepada anak buahnya. Itu tidak bisa dihubungkan ke situ, karena adil itu memang benar-benar total adil. Semua perilaku yang bersifat adil, bukan karena habis melakukan kejahatan terus berlaku adil. Itu sama saja tidak total benar. Jadi keadilan itu harus benar-benar disertai dengan kebenaran. Di dalam Alkitab, ayat pertama Amos 5 ayat 7-13 ya. Ayatnya agak panjang, kalian bisa baca sendiri di situ. Ada 6 ayat mengenai bagaimana perilaku dari orang-orang Israel saat itu yang ditegur oleh Amos. Jadi mereka memperlakukan orang-orang lain dengan tidak baik, dengan tidak adil. Mereka memperlakukan orang lemah dengan jahat. Mereka mengambil harta milik orang yang lemah, lalu
mengambil pajak dengan banyaknya, dan Amos menegur orang-orang yang seperti itu. Kita juga baca dalam Yeremia 9 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa dia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sudah jelas bahwa Tuhan sangat menyukai, sangat mencintai keadilan di dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan sangat menghinakan atau sangat membenci orang-orang yang berlaku dengan tidak adil. Sama seperti Mazmur 145 ayat yang ke-17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan satu ayat lagi, Zefanya 3 ayat 5. Zefanya 3 ayat 5, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman, pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan itu berhubungan dengan kebenaran. Memperlakukan orang dengan adil, memperlakukan orang dengan benar. Itulah yang Tuhan mau. Ya, Tuhan menginginkan keadilan dari setiap orang, ya, karena Tuhan itu adil. Dan kita bisa melihat bagaimana keadilan Tuhan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah ketika Tuhan mencintai kebenaran dan keadilan, Tuhan akan mencintai orang yang taat dan setia kepadanya. Itu sebagaimana dengan kisah dari Lazarus, ya. Lazarus yang mati, tapi Lazarus ini adalah orang yang setia kepada Yesus. Dia mati, saudara-saudaranya sedih, ya. Maria dan Marta sedih. Lalu Tuhan tidak biarkan itu, Tuhan menghidupkan dan ya membangkitkan lagi Lazarus. Nah, itulah bagaimana Tuhan memperlakukan orang yang taat dengan adil. Mungkin zaman ini kita tidak merasakan itu, ya. Kita tidak dibangkitkan ketika kita mati, ya, untuk saat ini, ya. Tapi nanti saat Yesus datang kedua kali kita akan dibangkitkan. Dan banyak hal lagi yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita yang bersifat adil, karena kita taat dan setia kepada Tuhan. Yang sederhana adalah Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, berkat, rezeki, orang tua, teman, dan lain-lainnya. Itulah bagaimana Tuhan memperlakukan dengan adil orang-orang yang taat kepadanya. Yang kedua, Tuhan menghukum orang yang tidak hidup dalam jalannya. Ya, tadi yang setia akan diperlakukan dengan baik, dengan adil. Tetapi ketika orang yang tidak hidup dengan jalannya atau tidak taat kepada Tuhan, maka akan dihukum. Itu seperti kisah Nuh dan orang-orang pada zamannya. Tuhan membinasakan setiap orang-orang yang jahat di zaman Nuh dengan air bah. Mereka semua mati, hanya Nuh dengan keluarganya lah yang hidup, ya. Yang ketiga, Tuhan memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Tuhan. Ya. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai olehnya. Agak mirip dengan yang pertama tadi. Yang ketiga ini adalah ketika Tuhan membebaskan Daniel dari gua singa. Ketika Daniel sangat setia kepada Tuhan dengan rajin berdoa, beribadah, lalu ketika itu manusia memperlakukan dengan tidak adil, karena Daniel dimasukin ke dalam gua singa, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong dia dan membebaskan dia dari gua singa. Ya, yang pertama tadi ya dengan berkat-berkat yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi penghukuman kepada kita kalau kita tidak berlaku dengan baik, tidak taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika kita diperlakukan orang lain dengan tidak adil,
Tuhan akan memperlakukan kita dengan adil, ya. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita belajar tentang keadilan, maka salah satu contoh orang yang bertindak adil karena memiliki hikmat adalah Salomo, Raja Salomo. Ya, ceritanya sangat terkenal, saya rasa kalian juga harusnya tahu bagaimana Salomo. Ya, kalau kalian nggak tahu nih, jadi Salomo ini adalah seorang raja yang minta hikmat daripada Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan kepada dia kesempatan untuk meminta sesuatu daripada Tuhan, Salomo minta hikmat. Bukan hanya hikmat yang dia dapat, dia juga dapat banyak harta dan lain-lainnya. Nah, suatu hari ada dua orang perempuan, ya, dua orang ibu yang sama-sama punya anak. Ya, jadi mereka ini perempuan sundal. Tapi yang satu adalah ibu yang masa bodoh gitu, kayak nggak terlalu peduli dengan kehidupan anaknya, sehingga ketika dia tidur ditimpa mati gitu kan. Sedangkan ibu yang kedua adalah ibu yang baik, yang ya ibu yang pada umumnya ketika anaknya kenapa-napa dilihat, ya, anaknya nangis bangun gitu, diperhatikan lah pokoknya. Jadi yang satu mati, yang satu hidup. Besok paginya, ya, karena tertidur, lalu ditukar yang mati ini dengan yang hidup. Lalu dilihatlah, ini bukan anak saya masih hidup, saya kenal dengan anak saya, bukan yang ini anak saya. Lalu mereka bawa ke Raja Salomo. Nah, ketika mereka datang kepada Raja Salomo, ya sama-sama mengakui, ini anak saya gitu kan. Tetapi salah satu hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo adalah ketika dia menyuruh algojonya untuk memenggal anak itu, supaya dibagi adil, dibagi rata gitu kan. Nah, tapi ternyata ibu yang palsu bilang, ya nggak apa-apa, biar adil. Sedangkan ibu yang kandung, ibu yang asli bilang, udah nggak apa-apa, kasih aja sama ibu itu, yang penting dia hidup. Nah, udah jelas ya. Akhirnya jadilah ketahuan bahwa yang asli adalah ibu yang tadi yang memberikan anak itu supaya tetap hidup. Nah, berikutnya silahkan tulis, ada beberapa hal, ya, prinsip mendasar yang menghubungkan keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia, ya, HAM, ya, yang menghubungkan keadilan, demokrasi dan HAM. Yang pertama adalah pengakuan terhadap kesetaraan. Tulis bahwa semua orang sama harkat dan martabatnya. Ya, semua orang sama harkat dan martabatnya. Nggak ada ras yang lebih rendah, nggak ada ras yang lebih tinggi. Semua orang sama. Nggak ada alasan karena kamu lebih kaya, maka kamu merendahkan orang yang lebih miskin. Semuanya sama, setara. Yang kedua adalah kemerdekaan dan kebebasan. Jadi banyak yang mengakui bahwa ada demokrasi di tempat itu, tetapi malah menyalahgunakan kekuasaannya, merampas orang-orang yang punya hak-haknya. Kemerdekaan dan kebebasan berarti ketika setiap orang memiliki hak asasi manusia, dia pantas untuk diperlakukan dengan adil, bebas, bukan diperlakukan seperti budak. Ya, jadi contohnya budak lah ya. Ya, jadi dia punya kebebasan, dia punya kemerdekaan. Yang ketiga, prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan dalam masyarakat. Jadi kita harus sadar bahwa dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, itu punya banyak budaya yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, agama berbeda. Itu membuat kita sadar bahwa itu adalah sebuah keindahan. Yang berikutnya, yang keempat, keragaman ini dapat melahirkan konflik. Namun, potensi konflik dan perpecahan dapat diminimalisir oleh adanya kesadaran terhadap keberagaman manusia. Jadi harus ada kesadaran bahwa kita ini beragam. Yang kelima,
prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Semua orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Yang keenam, integritas, kesesuaian antara kata dan perbuatan, antara cara dan pencapaian-pencapaian. Jadi untuk mendapatkan misalnya jabatan, maka itu harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang adil. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, demokrasi dan HAM akan menjamin pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dilakukannya demokrasi dengan HAM yang adil dan benar, maka akan memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kenapa tidak terjadi keadilan sosial di semua masyarakat Indonesia? Adanya kesenjangan sosial, ya, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, itu semua terjadi karena kita sendiri masih memperlakukan demokrasi dan HAM dengan tidak adil. Ya, kita memang punya prinsip sebagai negara demokrasi, punya prinsip sebagai negara HAM yang menjunjung tinggi HAM, tapi kita belum melakukan itu dengan baik, sehingga masih banyak terjadi ketidakadilan dan ketidakadilan sosial. Nah, jadi apa sih inti dari pelajaran kita hari ini? Dari pelajaran kita ini kita mendapatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, memperlakukan setiap umat-umatnya dengan adil. Orang baik akan diberikan yang terbaik, orang yang jahat akan diberikan hukuman, dan Tuhan menginginkan kita juga berlaku dengan adil. Di negara kita bisa berlaku dengan adil. Meskipun adalah seorang anak SMA, masih remaja, tapi bisa memperlakukan keadilan itu dengan baik dari hal-hal kecil. Yang memperlakukan orang lain dengan adil, tidak menindas orang lain. Ya. Sehingga ketika nanti menjadi orang-orang yang berpengaruh, yang punya jabatan, maka akan memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang dikepalai, orang-orang yang dipimpin dengan adil. Karena suatu hari nanti, kelak, kalian akan jadi orang-orang hebat, yang punya jabatan yang baik, yang bagus. Kalian akan punya bawahan, kalian akan punya anggota, maka perlakukanlah itu dengan adil, sebagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan adil. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Silahkan dicatat ayat-ayat dan hal-hal penting yang sudah saya beritahukan tadi. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik pada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah belajar, biarlah kami boleh mempraktikkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami boleh berlaku adil sebagaimana Tuhan sudah adil kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.